Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan apa kabarnya dia ya untuk zodiak Pisces. Oke, Pisces, pembacaan bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi orang yang sedang berurusan dengan kamu ya. Dan jika kamu pengen tahu birth chart kamu secara Vedic, silahkan aja klik link di bawah sini. Ataupun kamu pengen personal reading, pengen konseling juga ya, silahkan cek di sana. Dan please untuk cek dulu sebelum kamu bertanya price listnya atau apa-apanya ya, karena aku udah berusaha untuk taruh semua di sana ya. Jadi kalau memang benar-benar pengen tahu ya, silahkan klik aja link di bawah ini ya. Dan di sini aku nggak sendiri ya, kamu lihat di sini ada yang nemenin si hidung kotor kan dia belum mandi, lagi hamil besar. Oke. Dan kalau memang pembacaan ini nggak sesuai, nggak pas lah menurut kamu ya, ya udah jangan dipaksa ya. Berarti pembacaannya memang bukan untuk kamu. Oke. Kita lihat oracle-nya untuk Pisces. Ini nggak ada batasan waktu ya, ini timeless. Jadi entah kapan kamu tontonnya, disitulah berlaku energinya ya. Pisces. Dician dikit ya. Oke, di sini ada very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Dan ada healing family issues, your love life benefits as you forgive your parents. Dan di bottom of the deck ada you deserve love, ada you are lovable. Dan di bottom of the deck ada free yourself, it's time to take back control of your life. Oke, Pisces. Oke. Pisces, aku ngerasain banget memang energi seseorang di sini tersakiti oleh masa lalu ya. Entah memang dalam keluarganya itu nggak harmonis ya, atau memang keluarganya ya baik-baik aja, namun nggak ada cinta di dalamnya, nggak ada intimacy ya, nggak ada yang rasa benar-benar dekat satu sama lain ya. Dan seseorang di sini aku ngerasain dia terjebak. Jadi secara nggak sadar dia akan mencari atau tertarik dengan seseorang yang siklusnya sama seperti dia, tendensinya sama kayak dia. Maksudnya seseorang yang memperlihatkan situasinya, kondisinya sama seperti keluarga kamu, yang membuat kamu kayak justru berhubungan dengan orang yang juga keluarganya kurang harmonis. Di sini aku ngeliat ya. Jadi kamu bakal ya bisa dibilang kok bisa mengulang pola yang sama yang dialami oleh keluarga kamu ataupun orang tua kamu misalnya, ataupun orang tua kamu baik-baik aja ya, harmonis, namun salah satunya atau kedua-duanya ya, I'm sorry, itu udah nggak ada. Jadi porsi orang tua di sini hilang dari kecil ya, entah ayah ataupun ibu. Itulah yang membuat secara nggak sadar juga kamu tertarik dengan seseorang yang ya ada trauma juga di masa lalu, ada inner child wound di sini aku ngerasain ya. Inner child wound itu adalah suatu proses di mana kita sakit dalam artian kita
kita memiliki kesakitan, trauma yang berasal dari masa kecil kita, itu tersakiti dan akhirnya memberikan dampak ke hubungan kita di dewasa ini, yang membuat kita secara nggak sadar kita tertarik dengan seseorang yang menggambarkan inner child wound-nya kita atau luka dalam masa kecilnya kita. Itu ya. Kita lihat tarot keduanya. Ada financial constraints, lalu ada contract, dan ada goddess of the moon. Ada energi Pisces di sini, ya keluar banget energi kamu ya Pisces. Karena moon itu kalau ditarot memang menggambarkan energi Pisces. Dan di bottom of the deck ada fourth chakra, ya bentar. Archangel Raphael. Aku ngerasain banget seseorang yang memang menginginkan kestabilan, kepastian, dan orang yang bisa memenuhi apa yang gak kamu dapatkan dari kecil. Ya, ada rasa diayomi, ada pengen rasa aman, ya. Seseorang menginginkan itu, kalau bisa dalam waktu yang sesegera mungkin. Ya, entah kamu atau dia di sini. Dan untuk masalah financial di sini memang kurang begitu baik ya, karena aku ngeliat kamu wasting uang ke arah yang ya kurang baik di sini. Kenapa? Ya memang mungkin ke keluarga, buat ke anak, buat ke siapapun yang memang berdampak hidupnya untuk kamu. Namun too much di sini, terlalu berlebihan aku ngeliat, dan akhirnya keuangan kamu goyah di sini. Di satu sisi kamu ngerasa oh ya udah, namun sebenarnya ada kekecewaan juga, kok bisa sih kayak gitu ya, kok akhirnya kayak berusaha sendiri, capek sendiri, karena memang keuangannya kok malah jadi ke arah yang sia-sia. Oke, kita lihat tarotnya Pisces. Oke, ada Ten of Wands. Seseorang di sini membawa kesakitannya, kekecewaannya ya ke sana sini secara nggak sadar untuk mencari seseorang untuk memenuhi lubang di hatinya. Ya, namun aku bisa bilang mau berharap untuk disembuhkan lubang di hatinya justru dengan orang yang nggak tepat, ya. Dengan seseorang yang sama-sama juga memiliki kondisi yang ada lubang di hatinya, ya. Dan akhirnya aku ngerasain kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang bisa udah menikah, ya. Akhirnya kamu bisa jadi orang ketiga di sininya, ataupun kamu bisa tertarik dengan seseorang yang memang nggak bisa hidup dengan satu pasangan, ya. Dan juga aku ngerasain kamu banyak tertarik dengan seseorang yang berbeda suku, beda ras, bahkan bisa yang beda agama di sini, ya. Seseorang secara nggak sadar sebenarnya dia sedang terjebak
ya, dalam polanya sendiri, namun berharap adanya perubahan, namun nggak dipahami dari mana sumber segala hal yang apapun ini terjadi. Six of Cups, Three of Cups, dengan adanya inner child wound, apakah akhirnya nggak boleh menyayangi, nggak boleh dicintai? Bukan seperti itu ya. Setiap orang punya hak ya untuk menyayangi, mencintai, ya. Cuman saat kita memiliki inner child wounds dan gak kita sembuhkan, kita justru tendensinya menarik seseorang yang belum tentu tepat untuk kita, ya. Orang yang justru bukannya membantu kita keluar dari kesakitan itu, kekecewaan itu, tapi malah bisa bikin kita makin tenggelam di sana, makin sakit, ya sih. Air of Swords, makin ya istilahnya jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain, ya, nggak bisa keluar dan nggak bisa berdiri sendiri. Five of Swords, mungkin bisa berdiri sendiri secara keuangan ataupun karir, namun secara hati enggak, romantisme enggak. The Empress, The Tower, wow, Pisces, sebuah permulaan baru dimana aku ngeliat kamu harus belajar ngelepasin, karena ini aku ngerasain energi seseorang yang udah seperti di ujung jalan, ya, tinggal memilih apa yang dia mau, apa yang dia inginkan secara perlahan, ya, namun butuh keyakinan dan butuh kepastian. Sedangkan ya kita harus pahami kehidupan memang tidak pernah punya kepastian. Four of Cups, Two of Cups. Aku ngerasain kamu masih mengingat seseorang yang cukup membekas di dalam pikiran kamu, ataupun dia yang mengingatin, ya. Seseorang yang memang nggak bisa memberikan kamu komitmen, seseorang yang bisa dibilang nggak jelas, ya, seseorang yang dibilang main-main juga enggak, dibilang serius juga enggak, dibilang tidak serius juga enggak, ya. Itu yang aku lihat. Queen of Swords, Hierophant, sama-sama menginginkan untuk keluar dari energi ini, namun sama-sama justru ya istilahnya menarik energi yang nggak baik dari satu sama lain, yang akhirnya ya the Tower moment muncul lagi, Destructive Time muncul lagi, Nine of Cups, dan menunggu adanya perubahan itu nggak akan pernah bisa tanpa kita mencoba untuk keluar dari situasi itu. Free yourself, ya, harus benar-benar ngelihat. Two of Swords, Page of Cups, wow, Sword Cups banyak keluar di sini. Jadi aku ngerasain memang emosi, ya, perasaan terdalam, sakit sebenarnya, ya. Cuman mau gimana lagi, aku ngerasain seseorang yang seperti aku bilang tadi, di ujung tanduk, di ujung jalan, ya. Namun dia sangat berat untuk keluar dari sini. Butuh banget dorongan, ya. Dorongannya ya aku bisa bilang memang kepastian, komitmen, dan diharapkannya dari orang lain. Dan aku harus bilang komitmen, ya, nggak bisa kita harapkan dari orang lain kalau kita belum berkomitmen dengan diri kita sendiri. Komitmen akan muncul saat kita realize, discover diri kita sendiri, dan kita self healing. Dan kunci utamanya memang spiritual. Self healing itu bakal, ya, dibilang satu paket lah. Kamu bakal mengerti tentang semua ini. Knight of Pentacles. Karena perjalanan kalian berdua di sini panjang, aku ngeliat, ya. Entah kamu ataupun dia, ya, butuh yang namanya untuk berkomunikasi di sini. Aku lihat dengan diri kalian masing-masing. Dia dengan ketakutannya, ya, traumanya,
kamu juga dengan ketakutan, dengan trauma kamu. Jadi apa kabarnya dia? Ya kalian berdua aku ngerasain masih sama-sama di proses ya. Harus free yourself. Untuk bebaskan diri kalian dari ketakutan akan hari esok dimana gak ada yang menyayangi, gak ada yang mencintai ya. Dan ketakutan dimana yang selalu justru tertarik dengan orang yang memang udah gak available ya, atau unavailable ya, kita bisa bilang yang udah menikah, ataupun kamu selalu tertarik dengan seseorang yang gak bisa dengan satu orang, satu pasangan ya. Kamu harus pahami pola kamu, kok aku bisa seperti itu ya, berarti ada sesuatu yang sakit di sini. Sakit dalam artian yang perlu disembuhkan, bukan sakit yang ngarah ke gila gitu, no ya. Dan di sini ada 4 chakra. Ini adalah chakra keempat, yaitu chakra hati ya. Jadi seseorang harus melihat pola cara pandangnya tentang cinta dan kasih sayang ya. Seseorang di sini masih terdistorsi ya, dimana cara akal sehatnya dan cara pandangnya secara logika itu masih, aku bisa bilang, cukup ya sempit ya, karena nggak mau untuk ngerasain benar-benar suatu hal kalau nggak benar-benar masuk logika. Sedangkan aku harus bilang ya, semua hal itu yang berurusan dengan energi dan spiritualitas itu nggak ada yang masuk logika. Oke, terus kita lihat tarot keduanya. Dan Cups, The Lovers. Wow, ada energi Gemini di sini kencang. Kebahagiaan yang kamu inginkan, yang maksudnya yang dalam keluarga perfect gitu ya. Ada ayah, ibu, suami, istri, dan anak. Itu udah ada kok depan mata kamu. Ya tinggal kamu percaya dan yakin aja dengan semua hal, tanpa perlu ada alasannya, tanpa perlu ada masuk logikanya ya. Queen of Pentacles. Surrender, kita vulnerable justru saat kita benar-benar lepas dari apapun juga. Kesakitan, kekecewaan, logikanya kita, goalnya kita, ekspektasinya kita ya. Jadi selama masih ada Three of Swords ini ya bakal sakit sendiri ya. Kamu dengan dia ya di posisi sakit, dan akhirnya ya sama-sama di posisi gantung ini sampai gimana ya, selama kalian masih kayak gini ya bakal gini terus tanpa adanya perubahan. Oke, dan di bottom of the deck-nya ada Hermit. So energi ini memang requires banget untuk kalian berdua yang memang udah nggak berhubungan komunikasi, untuk yang memang stay single ya. Aku harus bilang ini lebih baik kalian memang menjaga diri, atau maksudnya menjaga jarak kalian untuk sekarang ya. Jangan dulu berkomunikasi, fokus dengan diri sendiri. Mau sampai kapan ya tergantung kalian masing-masing. Kalian bakal selesaikan tugas kalian tuh sampai kapan ya. Sekarang kita lihat Sun semesta untuk kamu yang menonton video ini, Pisces. Wow, ada Death. I'm learning that endings are merely beginning. Dan adversity, I accept that challenges are the best way to learn. So aku
tertarik banget lihat deck di sini ya. Dimana ya? Ini jelaskan banget untuk aku dimana transformasi besar-besaran, yaitu mengalahkan ego yang gak baik ya. Dan aku ngeliat proses ini semua ya, memang bakal membuat kamu numb atau mati rasa. Di sini kamu ngerasa dunia kamu runtuh, nggak ada yang sayang sama kamu, nggak ada yang cinta sama kamu. Namun inilah justru pelajarannya di sini ya, takdir dan karma. Memang terkesannya ya klise gitu, namun aku harus bilang hal yang klise, hal yang sederhana itu belum tentu semua orang bisa lewati loh, bisa orang jalanin. Percayalah, karena aku nggak handle 1-2 orang aja, dan kebanyakan itu tahu sebenarnya harus ngapain, semuanya ya. Jarang nggak tahu harus ngapain. Namun untuk mau dan stay dan selesaikan tugasnya di sana belum tentu ya, karena you know that tentang kematian nggak ada orang yang suka dan mau berurusan dengan hal yang seperti ini sih. Namun inilah pelajarannya, dan I'm sorry juga aku ngerasain dimana sebenarnya bakal ada, aku nggak mendoakan, namun ada tendensi keluarga atau siapapun yang kamu kenal bakal pass away ya, ataupun udah yang cukup masih hidupnya itu memiliki pengaruh besar dalam hidup kamu ya. So aku harus bilang pesan itu, dan that's it ya. I think that's all. Jika kamu ingin counseling, personal reading ya, silahkan klik link di bawah sini. Dan jika kamu pengen tahu tentang birth chart kamu, juga silahkan klik link di sana. Okay, that's it. Aku harap ini sedikit banyaknya membantu. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. Sampai jumpa di video bulanan lainnya.